Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Anggia F. Fitarini, MPD, dan teman-teman semua. Baik, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Fitri Dwi Nirmanasari dengan NPM 20.200.150.036 dari kelas Y7C untuk memenuhi mata kuliah konseling populasi khusus. Dosen pengampunya yaitu Ibu Anggia F. Fitarini, MPD. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan membawakan materi mengenai kajian klien kecanduan game online. Baik, slide selanjutnya ada poin-poin yang akan dibahas. Ada bab 1, pendahuluan, pengertian konseling populasi khusus, pengertian kecanduan game online, ciri-ciri kecanduan game online, dampak-dampak kecanduan game online. Selanjutnya ada bab 2, yaitu ada deskripsi karakteristik klien, latar belakang klien, permasalahan yang sering muncul, analisis kebutuhan klien, potensi yang bisa dikembangkan, kendala yang dihadapi dalam proses wawancara, layanan konseling yang diberikan. Ada bab 3 yaitu kesimpulan. Slide selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, yaitu ada pengertian konseling populasi khusus. Konseling populasi khusus adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli atau individu atau kelompok yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus sehingga konseling memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya, lingkungannya, dan masalahnya, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dengan mampu mengarahkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal dan kemudian dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Selanjutnya, ada pengertian kecanduan game online. Kecanduan game online atau game addiction adalah suatu kondisi atau perilaku seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang kali, berlebihan, atau kompulsif dalam bermain game lebih dari 3 jam sehari atau 35 jam per minggu yang menyebabkan individu menjadi tidak terkendali, terus-menerus memikirkan dan tidak terkontrol yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tertentu sehingga pada akhirnya berpotensi menimbulkan dampak negatif baik fisik maupun psikorelasional. Selanjutnya, menurut Weinstein atau 2010, kecanduan game online adalah menggunakan game secara berlebihan atau kompulsif yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mengalami kecanduan pada game akan menggunakan game secara terus-menerus, mengisolasi diri dari kontak sosial, dan lebih fokus untuk mencapai dalam bermain game dan mengabaikan hal-hal lainnya. Baik, selanjutnya ada lanjutan dari ciri-ciri kecanduan game online. Ciri-ciri kecanduan game menurut Schreger tahun 2013, seseorang dikatakan mengalami kecanduan game atau game addiction apabila memenuhi beberapa kriteria dengan ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama ada preokupasi dalam bermain game, termasuk di dalamnya bermain kembali walaupun sudah pernah dimainkan dan berencana untuk bermain ke tahap selanjutnya. Yang kedua ada kebutuhan untuk bermain meningkat seiring berjalannya waktu guna mencapai kepuasan. Yang ketiga ada ketidakmampuan untuk mengobrol, menghindari ataupun berhenti bermain games. Yang keempat, ada merasa resah, marah, gelisah ketika berusaha untuk menghentikan permainan. Yang kelima, ada bermain game, merupakan salah satu cara untuk menghindari dari masalah ataupun perasaan bersalah, kecemasan, dan depresi. Yang selanjutnya ada yang keenam, yaitu setelah selesai bermain, kembali memainkannya kembali kepada hari lain untuk membuat progres yang lebih baik atau mendapatkan skor lebih tinggi atau cashing. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu berbohong pada anggota keluarga, terapis, ataupun orang lain yang terlibat ketika individu ingin bermain. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu berkaitan dengan tindakan ilegal seperti mencuri, butuh uang untuk bermain. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu kehilangan hubungan yang signifikan seperti pekerjaan, pendidikan, ataupun kesempatan karir karena bermain. Selanjutnya ada yang ke-10 yaitu membutuhkan orang lain dalam mengatur keuangannya untuk meringankan bebannya dalam mengatur keuangannya disebabkan oleh bermain game. Yang terakhir, yang ke-11 yaitu menghabiskan waktu lebih dari 35 jam per minggu untuk bermain dan kriteria game edition terpenuhi paling sedikit dalam waktu 6 bulan. Baik, selanjutnya ada lanjutan dari faktor kecanduan game online. Sedangkan menurut Young, tahun 2011 terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang mengalami kecanduan game antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada rendahnya self-esteem. Seseorang yang mengalami kecanduan game akan mempersepsikan dirinya sendiri lebih buruk daripada karakter gamenya. Dan mereka akan mempersepsikan karakter game mereka lebih buruk daripada diri ideal mereka. Mereka memiliki kecenderungan untuk mengatasi kelemahan mereka melalui game. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya kecenderungan untuk ketergantungan pada game. Selanjutnya yang kedua yaitu rendahnya efikasi diri. Individu yang mengalami kecanduan game memiliki keyakinan yang rendah terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, sehingga mereka cenderung mengabaikannya dengan bermain game. Selanjutnya, ada lanjutan dari dampak kecanduan game. Dampak negatif kecanduan game online, terdapat beberapa efek negatif yang ditimbulkan dari kecanduan bermain game. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada menimbulkan efek ketagihan. Hal ini, game dapat berakibatkan melalaikan kehidupan nyata atau menjadikan seseorang itu ketagihan untuk bermain game secara terus-menerus. Inilah masalah sebenarnya yang dihadapi oleh para penggemar bermain game, yang intinya adalah pengendalian dirinya. Yang kedua, tidak kenal waktu. Kebanyakan dari para pemain game yang sudah hobi dalam memainkan game, yang ada sering melupakan waktu untuk rutinitas kegiatan lainnya, misalnya yaitu melupakan kewajiban untuk beribadah. Banyak para pemain game yang sering lupa untuk melakukan ibadah karena sedang bermain game. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mempengaruhi pola pikir. Jika terlalu sering bermain game, akan menimbulkan pengaruh psikorelasional, menghayal, dan pikiran yang selalu tertuju pada game adalah efek negatif yang ditimbulkannya. Selanjutnya, yang keempat, ada mengganggu kesehatan. Jika seseorang sering bermain game dan berada di depan komputer selama 24 jam tanpa henti, maka akan memacu mata dan otak untuk bekerja keras. Itu bisa melemahkan saraf. Slide selanjutnya ada lanjutan dari dampak kecanduan game. Yang kelima, pemborosan. Jika game telah menjadi candu, maka dapat mengorbankan apapun demi keinginannya. Misalnya, ia bisa menghabiskan uangnya hanya untuk bermain game sehingga menjadi pemborosan. Yang keenam,
berpeluang mengajarkan judi. Biasanya orang saat bermain game tidak lepas dari taruhan, mulai dari taruhan yang kecil dan tidak menggunakan uang karena untuk mendapatkan sensasi lain dari bermain game. Apalagi game tersebut merupakan salah satu game pertarungan, mulai dari taruhan yang kecil tersebut jika dibiarkan terus-menerus tanpa adanya pengawasan akan berakibat buruk dan anak bisa kebablasan dengan perjudian besar. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, mengajarkan kekerasan. Biasanya anak-anak akan memilih permainan yang memiliki tingkatan ketegangan yang tinggi, seperti game action yang biasa saja justru akan memberikan contoh dan dampak yang negatif pada diri anak. Anak akan cenderung menirukan setiap kejadian dan tingkah laku dari aktor dalam game mereka tersebut, sehingga dapat membuat anak untuk melakukan kekerasan yang mungkin secara tidak sengaja dilakukan oleh anak. Untuk slide selanjutnya, ada bab 2 yaitu pembahasan. Ada seorang siswa kelas 1 SMP yang bernama RN yang memiliki masalah kecanduan game online. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit deskripsi klien tersebut atau narasumber. Klien berinisial RN, seorang pria yang berusia 11 tahun, anak pertama dari satu bersaudara. Klien duduk di kelas 1 SMP di salah satu sekolah swasta di daerah Jakarta. Klien memiliki tinggi badan sekitar 160 dan postur tubuh yang kurus. Klien tinggal di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur. Klien memiliki hobi bermain bola dan karate. Tempat tinggal klien banyak sekali anak remaja sering nongkrong di warung untuk mabar atau main bareng. Yang dimaksud main bareng adalah bermain game online. Klien setiap hari hanya menghabiskan waktu untuk bermain game online dari bangun tidur. Selanjutnya, yang diingat hanya bermain game, RN sudah bermain semenjak usia 9 tahun. Sudah sekitar 2 tahun. RN menghabiskan waktu bermain game online dan awal mula RN bermain game online adalah ajakan dari teman RN. Klien merasa orang tua klien tidak perhatian kepadanya, sehingga RN mencari kesenangan dari game online. Hobi klien bermain bola dan karate. Baik, slide selanjutnya ada lanjutan dari latar belakang klien atau narasumber. RN merupakan seorang remaja pelajar yang duduk di kelas 1 SMP. RN merupakan anak pertama dari Bapak R atau Ibu S. RN memiliki satu adik perempuan. RN berasal dari keluarga yang sederhana. Kegiatan sehari-hari RN bermain game online sehingga lupa waktu untuk belajar dan mengaji. RN sudah mulai bermain game online sejak duduk di kelas 5 SD. RN merasa orang tua klien tidak perhatian kepada sehingga RN mencari kesenangan dari game online tersebut. Selanjutnya, hobi klien yaitu bermain bola dan karate. Slide selanjutnya, saya akan membahas tentang permasalahan yang sering muncul dalam diri klien. Yang pertama yaitu bermain game online setiap saat. Yang kedua, belajar tidak maksimal. Yang ketiga, sering sakit. Yang keempat, nilai mata pelajaran rendah. Yang kelima, RN sering marah-marah ketika kuota data handphone tidak ada. Yang keenam, RN mengabaikan tugas-tugas sekolah. Yang ketujuh, sering mengantuk dan bolos sekolah. Yang kedelapan, tidak peduli dengan orang sekitar, termasuk omongan orang tuanya. Yang kesembilan, yang terakhir yaitu emosi yang tidak stabil. Slide selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis kebutuhan klien. Yang pertama ada dengan melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Yang kedua, yaitu lingkungan baru. Yang ketiga, pentingnya perhatian orang tua yang harus ekstra untuk klien. Yang keempat, quality time orang tua untuk RN. Yang kelima, mengalihkan kebiasaan bermain game online ke hal yang lebih positif atau menambahkan kegiatan RN seperti liburan atau mengikuti kegiatan olahraga sehingga
sehingga RN dapat melupakan kebiasaan bermain game online-nya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu dengan metode spiritual thinking, yaitu dengan cara mengalihkan energi dan gairah supaya lebih semangat belajarnya tersebut menuju hal-hal yang positif. Baik, selanjutnya ada slide yang saya akan membahas tentang potensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama, klien dapat melakukan olahraga bermain bola bersama teman-teman sehingga klien dapat melupakan kebiasaan buruknya. Yang kedua, ada klien dapat melakukan aktivitas seperti mengikuti perlombaan sepak bola bersama teman-teman sehingga dapat meneruskan hobi klien. Yang terakhir yaitu yang ketiga, klien dapat melakukan aktivitas seperti pertandingan karate bersama teman-temannya sehingga dapat meneruskan hobi klien tersebut. Baik, slide selanjutnya saya akan membahas tentang kendala yang dihadapi dalam proses wawancara bersama RN. Yang pertama yaitu ada game online bisa membuat para pemainnya lupa waktu dan mengalami kecenderungan. Ketika mengalami kecenderungan maka akan sangat susah untuk terlepas dari game tersebut. Yang kedua, orang yang sudah mengalami kecenderungan game online akan mengalami gangguan kognitif, perasaan, merasa sangat butuh, dan tingkah laku kemunduran dalam perilaku sosial. Yang ketiga, perasaan dan efek antara perasaan dan fisik akan timbul seperti pusing dan insomnia. Gejala ini juga mempengaruhi pada psikologisnya, misalnya mudah marah atau moodiness. Keempat, yaitu reaksi negatif di mana komponen ini mengarah pada dampak negatif yang terjadi antara pengguna game online dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, yang terakhir yaitu mengalami masalah sosial di mana akan lebih memilih menyendiri daripada bersosialisasi dengan orang lain. Ini yang dimaksud dengan menurunnya kecenderungan sosial. Selanjutnya, saya akan membahas tentang layanan konseling yang diberikan untuk RN, yaitu yang pertama ada layanan individu. Konselor akan melakukan individu untuk membantu klien untuk menemukan permasalahan yang tengah muncul sehingga klien dapat mengentaskan permasalahannya dan klien dapat menjadi pribadi yang baru dan kehidupan yang baru dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu layanan informasi. Konselor dapat memberikan layanan informasi mengenai bahayanya kecanduan game online dan berpengaruh buruknya untuk kesehatan mental, kesehatan diri, hal-hal apa saja yang dapat merugikan ketika kecanduan game online. Selain itu, konselor dapat memberikan informasi mengenai hal yang positif, apa saja yang baik sehingga untuk mengembangkan potensi diri dan dapat mengambil keputusan dengan lebih baik lagi. Yang terakhir, yang ketiga itu layanan penguasaan konten. Konselor akan membantu klien mengarahkan atau mengarahkan klien kepada perkembangan bakatnya seperti bermain bola dan karate. Sehingga jika hal tersebut diterapkan, maka klien akan lebih ke hal yang positif dalam menjalankan kehidupannya. Baik, slide selanjutnya ada bab 3 yaitu kesimpulan. Game online telah menjalani perkembangan sangat pesat baik dari segi teknologinya mulai dari dahulu hanya dipakai oleh keperluan pekerjaan saja hingga menjadi ragam jenisnya. Yang kedua, ada game online juga sudah mempengaruhi kita bersosialisasi dengan orang lain. Game online juga membuat kita dapat berinteraksi secara tidak langsung dengan orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, akan tetapi efek kecanduan game online tersebut dapat berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari, mengganggu kesehatan. Selain itu, dapat juga mengontrol emosi yang terkadang suka sangat berlebihan sedang bermain. Justru hal tersebut sangat tidak baik untuk kesehatan mental.
Baik itu tadi, atau bahkan materi yang saya sampaikan mengenai kajian klien kecanduan game online. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Ambil yang baik, buang buruknya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.